Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 April 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin 24 April. Ada sekitar 4 saham yang bisa kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan permintaan. Oke, kita langsung mulai saja. Apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG bisa dikatakan ya turun, namun masih dalam proses pullback atau rebound seperti yang kami sampaikan di Stockholm hari Minggu kemarin. Saat ini IHSG sudah mencapai target area, belum mencapai target maksimal di 7240, tetapi sudah di atas target minimal di 7120. Secara struktur, kita akan bicara teknikal. Secara struktur, pullback ini masih bisa berlanjut besok atau sampai dengan minggu depan, dengan catatan tidak terjadi penurunan lebih dalam dari 7100 ke bawah. Perlu dicatat, jika turun di bawah 7100 dan tutup di bawahnya, kan penutupan hari ini di 7155. Jika besok masih turun dan ditutup di bawah 7100, secara teknikal pullback berakhir. Namun untuk penutupan hari ini di 7150-an ini masih dalam proses pullback yang dapat berlanjut mungkin besok atau dengan sampai dengan minggu depan, dengan catatan tadi tidak turun di bawah 7100 ya. Tren turun tetap akan berjalan dalam jangka pendek menengah sampai dengan beberapa minggu ke depan, karena memang tren turun masih berjalan ya, tapi kenaikan inilah yang kita sebut sebagai rebound pullback ya. Jadi belum perlu kita update perkembangan IHSG, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini ya. Oke, kita mulai dari pembahasan saham yang pertama. Pak F, tolong bahas teknikal UNVR dan trading plan-nya untuk jangka menengah. Terima kasih. Oke, trading plan jangka menengah itu di saya, di kami, di YEF, itu adalah strategi trading menggunakan trend following, mengikuti tren jangka menengah. Jadi secara mutlak strategi ini akan berfokus pada saham yang sedang uptrend dalam jangka menengah. Sedangkan saham UNVR masih dalam tren turun seperti yang Anda lihat ini, masih dalam tren turun baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka menengah ya. Jadi untuk saat ini dengan kondisi teknikal seperti ini hanya cocok untuk swing, tidak cocok untuk jangka menengah secara teknikal. Menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau mau trading di UNVR saat ini ya untuk swing ya. Jadi kenaikan-kenaikan seperti misalkan di September ini atau kenaikan-kenaikan minor kecil ya, ini masih bisa untuk swing. Tapi untuk jangka menengah kami khawatir ketika Anda beli sahamnya mungkin naik, tetapi beberapa waktu dalam jangka menengah dia melanjutkan tren turun karena memang belum reversal sampai dengan saat ini. Begitu kira-kira penjelasan saya. Jadi kalau Anda mau trading jangka menengah, tunggulah dia reversal dari tren jangka menengah. Di berapa? Mungkin di atas 3000 baru mungkin bisa dikatakan uptrend ya. Jadi untuk saat ini kenaikan sampai dengan 3500 atau di 3300 itu masuk dalam kategori pullback atau swing jangka pendek. Lanjut, ESES dan ESA untuk swing. Oke, kita pilih satu saham. Yang pertama ESES ya, kita pilih yang paling awal disebut. Untuk swing, saham ESES ini sendiri baru saja breakout kemarin dan meretest, berhasil break dari resist terdekatnya di 885. Berarti potensinya adalah ke resist berikutnya, yaitu di 1095 sampai dengan best price untuk pullback atau swingnya ini mungkin di 1245.
ya. Jadi ini target swing selanjutnya begitu ya. Ini untuk swing seperti itu. Mungkin untuk proteksi bisa di 860, tapi itu kemungkinan lebih besar dari 5%. Makanya kalau Anda mau perketat di 915, atau mungkin Anda bisa beli ketika ada terjadi penurunan, misalkan turun di 950, itu bisa ya, buy on weakness di 950 sampai dengan 915. Kalau Anda bisa beli di 950, itu stop loss dengan batasan 5% itu di 895 ya. Tetapi kalau Anda bisa dapat di 935 atau bagus lagi di 920, Anda bisa memasang proteksi itu di 875 ya. Artinya kalau dia turun ke sana, potensinya adalah kembali turun menguji EMA 60. EMA 60 saat ini berada di bawah 800. Jadi misalkan terproteksi, Anda bisa buyback di harga 700-800 ke bawah. Oke. Pak, MTL bisa masuk di harga berapa untuk investasi jangka panjang atau menengah? Investasi hanya jangka panjang, jangka menengah namanya trend following seperti yang sudah sering kita bahas. Ya, jadi saya akan menjawab sesuai dengan kepercayaan saya ya, apa yang saya yakini. Jadi mungkin Anda berbeda, nggak apa-apa, bebas. Nah, kalau menurut saya saham MTEL ini untuk investasi kembali ke tujuan kita. Kalau kita mau investasi, pertama-tama yang dilihat adalah fundamental. Fundamental sepertinya sudah pernah kita bahas dan punya kelayakan investasi, jelas ini layak. Secara pertumbuhan, secara profit dia tumbuh dan harga sahamnya turun. Jika Anda ingin investasi yang santai, uang dingin, ingin beli bertahap, sekarang ini bisa dibeli. Tetapi apabila Anda ingin investasi yang cenderung ke arah jangka ya tidak terlalu ingin hold relatif lama, ya tunggulah dia reversal. Ya, tetap ya itu tujuannya investasi. Pertama yang dilihat adalah fundamentalnya seperti ini. Kalau untuk trend following, ya jelas toh, ini kan masih downtrend, belum masuk ke situ ya. Oke, sekalipun dia fundamental layak, tapi kan trend following hanya mengikuti saham yang uptrend. Oke, BBRI. Nah, ini target penurunan BBRI sampai berapa, Pak? Apakah udah layak untuk invest jangka panjang? Oke, sepertinya masih jauh. Kalau kita mau invest di BBRI, kalau kami loh ya, tentunya akan menunggu di harga yang jauh lebih rendah. Ya, terakhir kita invest di BRI seperti yang Anda tahu di 2020 kita beli di harga bottom ya di 2000-an di PIR. Jadi untuk harga saat ini tentunya kita perlu mengecek dia punya target retracement. Kalau Anda mungkin mau cari best price kira-kira di harga berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kita lihat dari penurunan ini masih tergolong turun jangka pendek ya, belum diskon yang seperti yang kita ekspektasikan gitu ya. Kalau kita invest di saham ini tentu saja kita akan menunggu dia diskon IHSG, tentu saja refleksinya dari IHSG yang turun juga di bawah 7.000 lah. Kalau misalkan turun minimal setidak-tidaknya di 4.700 baru mungkin, itu pun kita akan melihat opsi-opsi yang lain, saham yang lain maksudnya ya. Kalau kita berpedoman pada investasi terakhir kita di BRI, kita akan mengambil BRI di 0,618 dari pembentukan wave terakhir ya, itu di sekitaran 3.000-an ya, 3.700, di bawah 4.000. Itu baru masuk ke dalam target akumulasi di PIR. Ya kan? Gitu. Karena ya kita masuk di BRI itu relatif cukup rendah dulu, dan kita ya sampai dengan hari ini pun kita belum melakukan yang namanya reakumulasi atau buyback ya. Kita belum melakukan buyback sampai dengan saat ini. Jadi karena ya harga sahamnya memang belum sesuai dengan target yang kita harapkan. Ini ya supaya
mungkin belum tahu, kita biasanya sudah pernah bahas ya. Kita masuk di tanggal ya bulan Mei lah, antara bulan Mei ini kita dapat di 2200-an, dan ya untuk mendapatkan harga serendah ini secara teknikal memang agak sulit ya. Memang harus kondisinya harus benar-benar kritis secara ekonomi, secara fundamental juga, seperti halnya tahun 2020 kepanikan dan sebagainya itu secara masif. Kita bisa katakan mungkin 9 dari 10 orang ketakutan, mungkin hanya 1 yang berani beli, dan itulah waktu terbaik untuk berinvestasi. Ketika orang lain takut, kita akan beli sebanyak-banyaknya. Nggak cuma BRI, BMRI, BNI ya waktu itu ya, kemudian beberapa saham tambang seperti United Tractor di Pierce ya, di Pierce, kemudian banyak saham waktu itu sampai kita kehabisan cash on hand, portofolio kita sudah tidak bisa nambah lagi karena memang sudah mentok, karena kita punya aturan ya, kalau investasi itu ada batas maksimalnya. Jadi kalau di harga saat ini Anda bertanya tentang BRI, ini masih sangat jauh dari target beli kita. Kita hanya akan beli saham blue chip, big caps ketika market crash saja. Kalau market nggak crash, seperti sekarang ini kan IHSG belum crash, turun-turun wajar aja ya. Dan itu belum masuk ke dalam radar kami atau masuk ke dalam waiting list kami untuk investasi ya. Kita hanya menunggu secara teknikal. Kalau Anda mau nunggu, paling tidak kalau mengacu pada strategi kami ya, paling tidak di 4.700 itu terdekat. Mungkin ya itu bisa kalau misalkan tidak ada opsi yang lebih menarik lainnya. Karena mungkin saham ini akan recover lebih cepat ya. Ketika IHSG rebound lanjut uptrend, dia akan juga sama ya. Tetapi upside-nya mungkin tidak semenarik saham yang growth dan sebagainya, karena sekali lagi peer ya strateginya adalah growth investing, yang tentu saja akan mencari perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya di atas rata-rata. Nah, sedangkan BRI ini kan sudah big caps dan juga mature, dia masih tumbuh tetapi tidak akan signifikan, karena kalau untuk membuat pertumbuhan di BRI tentu saja ekonomi kita secara nasional harus juga growth secara signifikan. Ya, begitu. Jadi kira-kira POV-nya seperti itu ya. Kita perlu melihat saham yang lain, karena di bursa ini kan ada ratusan saham yang kita bisa ambil. Ketika marketnya tidak turun seperti sekarang ini kan relatif tidak turun, kita kemungkinan besar tidak akan beli saham big caps, apalagi saham seperti yang BRI ini yang memiliki beta berkorelasi dengan indeks ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Masih ada nggak? Pak, sahamku banyak yang merah. Misal saya mau perbaiki, apa bisa saya ikut gabung membernya? Sebab tahun lalu saya belinya karena suka-suka. Sekarang sudah minus 5% dari invest 60 jutaan. Ya bisa-bisa aja. Karena di layanan kami semua ada fasilitas konsultasi. Anda bisa memperbaiki portofolio Anda secara personal. Itu dengan konsultasi nanti akan diberitahu saham yang perlu dijual yang mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah, dan mana yang saham yang bisa Anda beli di saat ini untuk memperbaiki kondisi. Gitu ya. Jadi silahkan Anda lihat layanan apa yang cocok. Kalau Anda trader ya joinnya ya PTR tentu saja. Tapi kalau Anda investor spesifik saham syariah, Anda bisa join Pierce. Kalau Anda mau semua saham ada, bisa Anda konsultasikan, Anda bisa join peer private investing room yang reguler. Karena ini ada dua ya, bedanya adalah pilihan sahamnya, satunya syariah only, yang satunya ini semua saham bisa dipilih. Anda bisa berkonsultasi saham yang non syariah juga. Kalau yang ini, yang Pierce, Anda hanya bisa berkonsultasi saham dalam indeks Islamic Index ISSI ya. Selain saham yang masuk indeks itu yang nggak bisa dikonsultasikan, karena sekali lagi sistem yang digunakan untuk investasi di Pierce itu berbeda dengan peer ya gitu. Sistemnya berbeda, strateginya sama, growth investing, tetapi sistemnya yang digunakan oleh advisernya itu berbeda
Ya, makanya pertumbuhannya berbeda, saham-saham yang di dalamnya juga bisa berbeda. Oke. Silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda trader ya pilihnya ini jelas, jangan sampai Anda pilih ini nanti nggak sesuai ya. Kalau Anda investor ya pilihnya antara ini atau ini, peer atau peers ya. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih ya Anda nggak bisa tuker, nggak ya mubazir ya. Makanya saya sarankan kalau Anda mau join, pastikan Anda paham dulu apa kebutuhan Anda dan kira-kira layanan mana yang cocok untuk Anda ya. Jangan sampai Anda masuk hanya karena mungkin ada promo, atau hanya melihat dari pertumbuhan. Wah, PTR pertumbuhannya 157%, sedangkan peer cuma 122%. Ini beda tahun ya. Yang jelas ini berbeda, orang-orang yang masuk di sini juga berbeda, yang megang, yang advisornya juga speknya berbeda, mereka punya kualifikasi yang berbeda, individu yang berbeda, sistem yang berbeda ya. Demikian yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Hari Minggu mungkin kita akan kembali F-Talknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.